terharu pada momen ulang tahun Pendeta Glenn yang ke-29 kemarin. Ia kembali teringat akan kenangan indah bersama sang mendiang kekasih jebolan Indonesian Idol Melita Sidabutar pada momen-momen di tahun sebelumnya. Di antaranya, Pendeta Glenn kembali membagikan momen surprise ulang tahun dari mendiang Melita saat dirinya berulang tahun ke-28 pada tahun 2023 lalu. Tak hanya itu, Pendeta Glenn juga membagikan momen di mana ketika dirinya tengah diselimuti ketakutan akan kehilangan Melita, sang kekasih yang saat itu berada di ruang ICU, justru mengirimkan pesan suara yang isinya betapa ia sangat menyayangi dan mencintai Pendeta Glenn yang disapanya Kak Glenn. Dan pada momen spesialnya kemarin, Pendeta Glenn pun menulis kalimat menyentuh untuk sang mendiang kekasih melalui postingannya di akun sosial media pribadinya. Lantas seperti apa isi pesan menyentuh itu? Seperti apa berbagai kenangan indah Pendeta Glenn dengan Melita sang pujaan hati yang kini telah tiada? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jalinan cinta Pendeta Glenn Immanuel dengan peraih AMI Awards, mendiang Melita Sidabutar, memang sudah dipisahkan oleh takdir kematian. Ya, Melita telah pergi untuk selamanya meninggalkan sosok sang kekasih Pendeta Glenn dalam duka. Kesedihan pun merundung kalbunya ketika tiba-tiba pada momen ulang tahunnya yang ke-29 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, ia teringat akan berbagai kenangan indah bersama Melita pada momen-momen spesial tersebut, di mana sang kekasih selalu menyuguhkan surprise. Pendeta Glenn membagikan momen surprise yang disuguhkan sang mendiang kekasih pada momen ulang tahunnya ke-28 pada bulan April tahun 2023 yang lalu. Ketika itu, Melita berpura-pura mengaku masih di Manado. Namun, tiba-tiba usai Pendeta Glenn memimpin ibadah di Balai Sarbini pada hari Minggu, ia muncul dengan kue ulang tahun spesial untuk sang kekasih di tangannya. Senyum dan tawa kebahagiaan ketika itu pun menebarkan keharuman yang pantas untuk dikenang oleh Pendeta Glenn. Pasangan yang memperlengkapi saya lah. Saya merasa Melita itu seperti puzzle saya yang saya cari selama ini, dan saat kehadirannya Melita bikin saya lengkap lah. Aku bermimpi sih enggak, cuma memang dalam setiap sudut, maksudnya saya ingat kenangan nama Melita aja ya, misalnya di kamar,
kami biasa teleponan, kami bisa video callan, jadi di kamar cukup sulit, di mobil pun cukup sulit. Biasanya dia temenin saya di jalan, tapi ya itu yang lagi dikangenin lah. Di hari bahagia ulang tahunnya yang pertama kalinya kemarin tanpa sosok sang kekasih, Pendeta Glenn juga membagikan kenangan suara manja Melita Sidabutar dari ruang ICU rumah sakit ketika dirinya tengah dirawat di salah satu rumah sakit, menunjukkan bahwa dirinya sangat mencintai dan menyayangi Pendeta Glenn Immanuel yang disapanya dengan Kak Glenn. Pesan suara itu dikirimkan ketika Pendeta Glenn tengah dirundung rasa ketakutan akan kehilangan sosok kekasihnya yang saat itu sedang menunggu di ruang tunggu rumah sakit. Selain itu, Pendeta Glenn juga membagikan video Melita Sidabutar yang bermain piano menyanyikan lagu Natal dalam bahasa Inggris saat tengah bersamanya pada momen Natal tahun lalu. Aku sayang kangen, jadi sayang kangen. Dia cinta kangen samanya. Love you. Dilupain adalah suara dia. Iya, suaranya yang selalu berdengung di telinga saya, yang suara yang lucu, suara yang manja, gitu, suara yang bikin saya happy kalau saya capek, bikin saya happy kalau saya lagi sedih, bikin saya happy kalau saya lagi pikiran. Di hari ulang tahunnya yang ke-29 kemarin, Pendeta Glenn Immanuel menuliskan kalimat yang sangat menyentuh untuk sang kekasih yang telah pergi untuk selamanya, meninggalkan cintanya yang suci dan juga rencana indah pernikahan mereka. Tahun 2023 kita mulai kasih tahu ke teman-teman kalau kita sudah jalan bareng selama ini. Dede masih pura-pura di Manado, padahal udah sampai di Balai Sarbini sebelum ibadah minggu selesai untuk rayain ulang tahun Kak Glenn. Februari 2024 lalu, Kak Glenn sedang takut kehilangan Dede. Tapi kamu kirim voice note dari ruangan kamu yang buat aku tenang dan tetap sukacita di masa itu untuk nungguin kamu 2 kali 24 jam di ruang tunggu. Di hari usia Kak Glenn yang pertama ini, Kak Glenn janji akan semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Kak Glenn janji akan kembali bangkit sebab kasih Tuhan limpah dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Tulis Pendeta Glenn Immanuel dalam postingan foto berduanya dengan Melita Sidabutar. Paling kalau setiap pagi dia selalu greetings gitu ya, selalu ucapin selamat pagi. Tapi puji Tuhan sih tadi pagi saya sebelum pelayanan juga Papa Mama Melita juga hubungin saya, ngucapin selamat pelayanan, selamat hari Minggu, dan itu yang bikin penghiburan lah buat saya secara pribadi. Biasanya pulang pelayanan bareng, biasa kita ya cari makan dulu, cari makan yang kita suka, baru kita pulang. Jadi ya ini salah satu tantangannya juga ya hari-hari ini. Kalau pulang pelayanan ya harus langsung sendiri dan lain-lain. Pendeta Glenn Immanuel pun sebelumnya memberikan alasan mengapa dirinya menyematkan cincin di jemari jenazah sang kekasih Melita Sidabutar yang sudah terbujur di dalam peti sebelum prosesi pemakaman di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Hal itu ia lakukan lantaran semasa hidupnya, Melita sering memberi kode kepadanya baik soal wedding dream-nya, juga model cincin nikah kesukaannya. Namun saat masih hidup,
Pendeta Glenn memberikan cincin kepada Melita bukan cincin tanda pertunangan, melainkan sebagai simbol bahwa ia mencintai Melita sungguh-sungguh, bahkan berencana menikahinya. Pendeta Glenn juga mengungkapkan bahwa memang sudah ada rencana pernikahan dengan Melita selama ini, namun belum sampai pada tahap persiapan yang detail. Dan ia juga mengungkap banyaknya kenangan indah yang tak terlupakan saat sang kekasih masih hidup. Ya, jadi Melita tuh selalu kode setiap waktu ya, dia selalu minta kayak, kasih aku cincin dong, kasih aku cincin. Memang itu bukan cincin tunangan, itu masih promise ring lah mungkin bahasanya ya. Jadi saya kasih cincin di bulan Januari, tanda saya mau ada keseriusan, saya mau berjanji untuk sungguh-sungguh sama hubungan ini. Melita tuh orang, makanya saya bilang dia orang yang open banget, jadi wedding dream dia selalu kirimin ke saya, contoh-contohnya kayak tempat yang dia pengen, cincin yang dia mau, ya itu memang saking dia excitednya untuk persiapan ini ya. Jadi itu sih yang selalu Melita lakukan gitu. Langsung infoin dia mau apa, dia mau kayak gimana gitu. Ya mungkin ada beberapa kekosongan yang cukup menyakitkan, yang cukup buat sedih. Tapi balik lagi ya, Tuhan bisa isi posisi itu. Jadi dari kita yang mungkin ada merasa, ya betul lah merasa ada beberapa poin dalam diri kayak hilang, tapi ya dalam hadirat Tuhan ya Tuhan bisa pulihin lah. Mengejutkan di hari ulang tahunnya yang ke-29 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, Pendeta Glenn ungkap betapa besar rasa cinta Melita kepada dirinya. Lantas, seperti apa pula respon Pendeta Glenn atas kabar kondisi jenazah Melissa Sidabutar, kakak kembar Melita, yang dalam kondisi utuh dan tak berbau? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai, aku Dinar Candy. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Pendeta Glenn Immanuel, kekasih mendiang Melita Sidabutar, juga menanggapi fakta bahwa jenazah Melissa Sidabutar yang masih utuh setelah dimakamkan selama 3,5 tahun lalu. Menurutnya hal ini merupakan sebuah penghiburan untuk dirinya dan keluarga almarhumah ketika sedang berduka. Baginya apa yang terjadi itu merupakan bukti bahwa kematian bukan tanpa arah dan tujuan, melainkan menuju kekekalan bersama Allah Bapa di surga. Di sisi lain, terkait kabar munculnya 2 ekor burung merpati saat digelar ibadah penghiburan di rumah duka Saint Carolus Salemba, Jakarta Pusat, dilihat Pendeta Glenn sebagai suatu sukacita dan kegembiraan dari Tuhan untuk keluarga almarhumah. Disampaikan dan disaksikan sama pihak keluarga, sama para petugas yang juga memindahkan Melissa juga ke Kerawang. Itu jadi penghiburan tersendiri lah buat kami dan juga buat keluarga, di mana kami menyaksikan, kami punya iman ya jasad yang diurapi itu akan sempurna dan akan dibangkitkan di akhir zaman nanti sama-sama kita. Jadi saya bersyukur itu jadi penghiburan buat papa mama juga, buat abang-abang, dan juga buat kami, dan itu jadi kesaksian yang indah ya, bahwa kita itu saat kita meninggalkan dunia ini, kita bukan, sekali lagi kita bukan tanpa arah, tapi kita menuju kekekalan, menuju surga. Jujur makanya saya nggak lihat secara langsung, tapi berita itu mungkin jadi bawa sukacita untuk keluarga dan juga beberapa orang. Jadi saya percaya apapun yang mendatangkan sukacita itu datangnya dari Tuhan. Jadi ya setiap kabar baik, kabar yang membuat kita sukacita, ya kita aminin baik dari Tuhan aja. 3 pertanyaan terakhir. Saling menguatkan ke mama papanya Melita tuh seperti apa sih, Kak? Ya saya bersyukur sih, semua karena Tuhan Yesus baik ya.
Pengakuan soal jenazah Melissa yang digali setelah dimakamkan 3,5 tahun lalu, wajahnya masih utuh dan tidak berbau, diungkap oleh penggali kubur. Ia menguatkan pernyataan keluarga bahwa kondisi jenazah Melissa Sidabutar masih utuh dan tidak berbau. Atas pengakuan tersebut, dokter forensik memberikan pendapatnya terkait kondisi jenazah dan kondisi peti jenazah saat prosesi pemakaman serta pengaruhnya terhadap jenazah. Jenazahnya atau almarhum mendiangnya Neng Melissa wajahnya masih utuh. Kita bicara wajah ya. Bicara wajah Neng Melissa itu masih utuh. Posisinya nggak berubah, dan yang saya bilang bener-bener make upnya pun masih nampak, seperti alis, seperti istilahnya bibirnya itu masih nampak. Iya, itu yang saya bilang istilahnya keajaiban. Bukan bicara masalah COVID-nya, bukan bicara masalah formalin, enggak. Bukan masalah bicara petinya bagus, enggak. Ini yang kita katakan harus kita yakinin keajaiban. Bukan bicara masalah formalin, enggak. Bukan masalah bicara petinya bagus, enggak. Ini yang kita katakan harus kita yakinin keajaiban. Setelah orang itu meninggal, seluruh tubuh mengalami proses pembusukan atau dekomposisi. Mulai dari sel-sel tubuh yang waktunya beraneka ragam. Ada yang waktunya mulai dari 2 jam, 8 jam, atau ada yang lebih. Sel-sel itu mengalami pembusukan karena sel-sel itu sudah tidak ada lagi energi yang membuat dia bertahan ya. Tidak ada proses pembentukan energi sana, tidak ada asupan, sehingga akhirnya dia akan mengalami lisis. Dinding sel rusak dan akhirnya akan membentuk gas maupun cairan. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam peti, itu dia akan mengakibatkan hubungan antara jenazah dengan dunia luar itu menjadi berkurang. Apalagi sekarang dengan peti-peti yang bagus ya, jadi seakan-akan di dalam peti itu kedap udara. Dimana ketika kedap udara tentunya bakteri-bakteri yang normalnya hidup atau kita sebut sebagai bakteri aerob ya, dia hidup dengan menggunakan oksigen juga akan mati di sana, sehingga akibatnya jenazah akan menjadi lebih terawetkan. Ada satu case di mana ada jenazah yang dimasukkan di dalam peti yang kedap udara itu bisa bertahan sangat lama. Seperti kita contohnya ada peti-peti yang tahan kedap udara ya. Kita lihat ada banyak selebritas maupun petinggi negara ya yang dimasukkan dalam peti kedap udara, seperti jenazah yang saya ketahui jenazah Michael Jackson ataupun jenazah Marcos itu dimasukkan dalam peti kedap udara. Itu tentunya akan mengakibatkan tadi dia secara fisik juga akan terawetkan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.